Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh iya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep yaitu kue tradisional Putri Mandi. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada tepung ketan, kemudian ubi ungu dan ubi orange, ada tepung beras, santan instan, gula aren, daun pandan, kelapa muda parut, dan air santan. Hal yang pertama saya lakukan yaitu haluskan ubinya terlebih dahulu. Yang pertama saya menghaluskan ubi orennya menggunakan cobek seperti ini sampai benar-benar halus dan tidak ada ubi yang bergerindil. Selanjutnya saya tambahkan dengan tepung ketan putih. Saya menggunakan setengahnya karena yang setengah nanti saya gunakan untuk ubi yang berwarna ungu. Kemudian akan saya uleni tepung ketan putih dan ubi oranye sampai benar-benar kalis. Tambahkan dengan air santan sedikit demi sedikit. Uleni sampai adonan benar-benar kalis dan dapat dibentuk. Kemudian pada tahap yang kedua saya menghaluskan ubi ungunya, haluskan sampai benar-benar ubi ungunya halus dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan dengan tepung ketan dan uleni sampai benar-benar kalis. Tambahkan air santan dan lanjut diuleni sampai benar-benar kalis dan dapat dibentuk. Oke, adonan ubi ungu dan ubi orange sudah kalis, akan saya diamkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat isiannya. Siapkan teflon, kemudian panaskan air dan beri gula aren serta daun pandan. Masak hingga gula arennya larut terlebih dahulu. Oke, setelah gula arennya larut, kemudian tambahkan dengan kelapa muda parut. Aduk rata dan biarkan sampai kuah dari gula arennya benar-benar menyusut. Oke, bisa dilihat kuahnya sudah menyusut. Kemudian matikan apinya dan sisihkan terlebih dahulu. Oke, setelah kelapa muda gula arennya dingin seperti ini, kemudian saya akan membentuk bulat-bulat adonan dari ubi ungu dan ubi oranye, kemudian diisi dengan untian kelapa. Bulatkan adonan ubi ungu, selanjutnya isi dengan untian kelapa ini. Seperti ini caranya. Lipat,
tutup rapat, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian bulatkan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini bulatannya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Oke, semua adonan sudah habis dan sudah saya bulatkan seperti ini. Selanjutnya saya sudah menyiapkan daun pisang. Ini sebagai alas nanti untuk mengukus bulatan-bulatan ubinya supaya tidak lengket. Kemudian masukkan tepung beras putih, tambahkan dengan santan instan seperti ini, kemudian tambahkan dengan sedikit garam dan beri air kurang lebih 500 ml. Aduk rata sampai tidak ada tepung beras yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan dengan daun pandan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu dan saya menyiapkan minyak, kemudian akan saya oleskan di atas daun pisang seperti ini. Ini bertujuan agar nanti saat pengukusan adonan ubi itu tidak lengket. Selanjutnya saya akan mengukusnya. Sudah saya siapkan sebelumnya. Dan letakkan daun pisang di atas sarangan kukusan seperti ini. Masukkan adonan bulatan-bulatan ubi di atas daun pisang dan beri jarak agar satu sama lain adonan bulatan ubinya tidak menempel. Tutup adonan dan biarkan kurang lebih 20 menit. Setelah 5 menit pengukusan, selanjutnya olesi adonan ubi dengan santan. Ini bertujuan supaya tidak menempel satu sama lain dan adonan tetap kalis saat pengukusan dimulai. Lakukan pada semua adonan dan tutup kembali, biarkan kurang lebih 15 menit. Di sisi lain saya akan memasak kuah untuk adonan ubinya. Jadi tadi campuran tepung beras putih dan santan serta garam. Aduk sampai adonan benar-benar mengental dan selama proses pemasakan kuah ini terus diaduk agar tidak ada adonan atau tepung yang menggumpal. Kemudian setelah 15 menit buka tutup, matikan apinya dan biarkan sampai adonan ubi dingin terlebih dahulu. Adonan kuah juga sudah mengental dan mendidih, kemudian matikan apinya dan siap disajikan ke dalam piring saji. Oke, inilah dia kue tradisional Putri Mandi yang saya buat dan memiliki rasa kenyal serta legit dari adonan ubi yang bercampur dengan ketan
ketan putih, kemudian memiliki rasa manis juga dari untian kelapa yang diisikan ke dalam bulatan adonan ubi, serta terasa lembut dari kuahnya. Kira-kira seperti ini kue tradisional Putri Mandi yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.